setiap orang dianggap tahu hukum. Melek hukum atau tidak warga Nahdliyin itu sebenarnya bisa dihitung ya Mas ya. LPBHNU di bawah naungan NU ini tidak ada budgetnya dan tidak ada honornya. Iya. Begitu kan? Nggak punya duit lah. Nggak punya duit begitu kan? Harus disubsidi. Tidak ada betul. Harus jadi di LPBH itu memang nggak ada budget ya. Ada. Assalamualaikum Tretan Madura, kembali lagi dalam Madura Talk. Kali ini bersama saya Ferry Ferdiansyah. Saya sudah ada di kantor LPBH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Saya ditemani dengan Mas Lukman Hakim, beliau adalah sekretaris LPBH NU Sampang. Selamat malam Mas Lukman. Selamat malam Mas Ferry. Mas Lukman ini selain menjadi sekretaris di LPBH NU juga founder di Trunojoyo Law Firm. Jadi salah satu firma hukum yang ada di Kabupaten Sampang ya. Di Kabupaten Sampang sendiri sudah banyak ya firma hukum? Yang kita tahu lumayan banyak sih, ada sekitar 3-5 kayaknya sih. Oke, tapi kita kali ini Tretan mau membahas tentang LPBH NU-nya. Mas Lukman, sebenarnya LPBH NU ini mulai kapan sih ada di bawah ya, di bawah naungan NU ini didirikan mulai kapan? Di Sampang terutama. Jadi kalau ngomongin sedikit sejarah gitu Mas ya, sejarah LPBH NU khususnya di Sampang, kita tahu bahwa LPBH NU itu periode kami sekarang, saya sekretaris dan ketuanya adalah Mas Alfian Farisi. Beliau adalah asli orang Selesai begitu, namun karena jarak tempuh itu agak jauh sehingga hal-hal yang tidak begitu urgent itu beliau memasarkan ke kami begitu. Namun kami sebenarnya ini periode kedua Mas. Periode kedua gitu ya. Di Sampang periode kedua begitu. Nah, kita sudah diangkat oleh PCNU Sampang karena anak lembaga daripada NU sejak tahun 2019 kemarin. Oke, berarti ini tahun ketiga ya sampean. Betul. Namun sebelum kami periode pertama itu ketuanya adalah almarhum Mas Arman ya, Mas Arman Saputra itu. Sekretarisnya Mas Adi Mansyah yang hari ini menjabat sebagai ketua KPU. Oke, Mas Adi. Mas Adi Mansyah begitu. Oke, jadi periode pertama dipimpin oleh Mas Arman. Mas Arman almarhum. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Alvin gitu, ya. Dengan sekretaris sampean ya Mas. Ya betul. Per 2019. Mas, kenapa sih NU harus membuat LPBH NU? Harus ada LPBH NU, kenapa sih? Jadi disadari atau tidak, semua lembaga sebenarnya harus ada konsultan hukumnya. Begitu. Harus ada lembaga hukumnya, begitu Mas ya. Kenapa demikian? Mungkin setiap lembaga ini perlu ada ikatan hukum misalkan nih dengan antar lembaga atau ketika ada sengketa aset dan sebagainya. Tetapi untuk LPBH NU itu hadir di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini untuk memberikan yang pertama adalah soal edukasi hukumnya. Yang kedua soal kebutuhan apa yang mendasari NU ini harus ada LPBH-nya, kan begitu Mas ya? Karena kita tahu bahwa NU adalah lembaga yang paling besar ya, bukan hanya di Indonesia kayaknya, tapi di dunia, sehingga perlulah ada lembaga hukumnya. Karena kadang-kadang NU menjalin kontrak dengan lembaga lain, baik swasta maupun pemerintah itu. Jadi disitulah peran LPBH untuk mendampingi para kiai ketika ada interaksi hukum. Misalkan nih, hari ini PCNU kerjasama dengan Pemkab Sampang misalkan dalam konteks sosialisasi vaksin misalkan begitu nih sebenarnya. Maka disitulah LPBH hadir untuk membantu para kiai menyusun draft kontraknya begitu Mas. Termasuk juga berapa bulan yang lalu NU punya lembaga katakanlah lembaga swalayan ya atau NU Umat begitu kan. Di situ LPBH hadir untuk membantu PCNU membantu menyusun draft MOU, kontrak dan sebagainya begitu Mas. Oke. Kalau dengar bantuan hukum kan kita identiknya dengan orang kena kasus minta bantuan karena nggak bisa sewa pengacara, biasanya larinya ke LBH. Ke LBH ya. Kalau LPBH NU sendiri ada nggak fungsi seperti LBH yang lain? Oke. Jadi secara definisi dulu ya. LPBH NU. Kalau selain di NU itu biasa disebut dengan ada yang menyebutkan OBH, Organisasi Bantuan Hukum, kayak di kampus Sanata. Juga ada yang menyebutkan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Tetapi
untuk di NU itu ada tambahan P, yaitu penyuluhan. Nah, itu kan. Nah, disitulah ada bisa ditarik benang merah bahwa di LPBH NU tidak hanya concern pendampingan. Pendampingan hukum baik di kepolisian, di kejaksaan maupun di tingkat pengadilan. Tetapi juga ada sisi edukasinya, Mas. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat secara umum. Nah, tidak hanya NU ya. Tidak hanya begitu. Karena NU ini hadir tidak hanya untuk segelintir orang begitu ya, tetapi untuk umat begitu loh, Mas. Oke. Mas, orang kan kadang nggak mampu tuh sewa pengacara. Betul. Apakah honor pengacara itu mahal atau gimana sih? Jadi makanya Mas, kami seringkali memberikan semacam obrolan penting kepada teman-teman LPBH itu bahwa mindset masyarakat yang mengatakan bahwa sewa pengacara mahal luar biasa misalkan, kita tepis itu Mas. Kita tepis dengan apa? Salah satunya adalah sejak adanya LPBH ini, sejak kami memimpin atau menjalankan roda LPBH NU di Sampang ini secara ikhlas kita membuka selebar-lebarnya konsultasi gratis. Ya, kalau kita mengacu kepada beberapa daerah, konsultasi hukum kepada pengacara itu ada budgetnya gitu. Ada yang budgetnya sekian menit atau sekian jam berapa begitu. Tetapi kami karena di bawah naungan NU harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan konsultasi hukum secara gratis. Oke. Mas, kalau di lapangan ya biasanya masyarakat itu nggak penting konsultasi sebelum dia tersandung hukum, kena masalah hukum. Betul. Nah, ketika membutuhkan pendampingan kan butuh pendampingan. Betul. Tuh. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan ketika minta bantuan LPBH NU ini? Oke, logikanya begini Mas. Orang tersandung kasus itu sama halnya dengan orang sakit, gitu kan? Saya nggak mau minum obat nih kalau nggak pusing. Ya. Nah, berapapun obatnya saya mesti beli nih. Kan gitu kan? Saya kan sekarang kena kanker nih. Berapapun biaya untuk operasi saya harus bayar. Gak mikir uang berapa yang dikeluarkan, aset apa yang dikeluarkan. Begitupun dengan hukum. Ketika tidak tahu hukum, orang cenderung enteng, saya mau buat contoh nih Mas ya. Hari ini misalkan saya dengan Mas Ferry nih mau transaksi jual beli rumah misalkan. Udah bro, gak usah dibalik nama misalkan gitu kan. Toh kita sama-sama percaya gitu kan. Oke sekarang. Gak tahu besok nih. Nah, jadi pentingnya penyuluhan hukum, pentingnya pemahaman hukum bukan ketika saat itu, tapi sebelum kejadian perlulah kita saling memahami, sehingga ketika terjadi masalah kita tidak merasa ketakutan banget begitu kan. Oh, saya tak punya nih LPBH untuk mendampingi saya. Apa Mas yang perlu kami siapkan? Ini nih, karena dia sudah paham begitu. Apakah harganya untuk memberi ke LPBH dengan ke firma hukum itu sama atau? Oke, jadi begini Mas. Kebetulan saya di Sampang nih ya, ada di 2 LBH, ya di NU juga di kampus. Di sisi lain juga saya menjadi founder atau pendiri daripada Tununjau Law Firm. Nah, disitulah saya mengklasifikasikan, ya, ada LPBH NU yang secara pengabdian adalah untuk masyarakat, ya, dan juga ada Tununjau Law Firm secara profesional. Artinya begini Mas, secara undang-undang ada orang miskin ketika tersandung kasus perlu hadir di tengah-tengah itu untuk mendampingi tanpa budgeting, gitu kan ya. Tapi dalam tanda kutip begitu kan, dia benar-benar orang tidak mampu dan dia benar-benar tersandung kasus yang perlu kita bela. Nah, tetapi disitulah LPBH NU hadir tidak jarang Mas. Sepanjang tahun 2020 kami banyak mendampingi ada sekitar 6 kasus pelecehan seksual, ya, ada kekerasan fisik perempuan, dan juga ada semacam bukan penipuan lah ya, ada kontrak tetapi tidak dibayar oleh suatu perusahaan. Di situ LPBH hadir. Apakah ada budgeting? Tunggu dulu begitu kan. Kalau memang dia benar-benar orang tidak mampu, ya, tidak mampu, maka LPBH NU menyampaikan kepada klien itu, jika ada kami tidak menolak, dan tapi ketika tidak ada kami tidak bakalan minta, begitu Pak. Artinya apa? Katakanlah saya mendampingi Mas Ferry nih, Mas Ferry nggak punya, Mas saya nggak punya uang, Mas, ya nggak apa-apa, kita udah mau mendampingi secara sukarela begitu kan. Tetapi di sisi lain kadang karena kepuasan pelayanan kami, kadang secara sukarela, Mas nih buat bensin, ya kami terimalah, siapa nggak mau uang kami gitu. Kurang lebih begitu lah Mas ya. Ya karena pengacaranya kan pengacara muda kita ya.
pengacara itu kan profesi. Mm-mm. Profesi itu kan diatur oleh kode etik. Betul. Sebenarnya di kode etik itu bunyi honor itu boleh nggak sih menyebut angka? Oke, dalam Undang-Undang Advokat begitu ya, tahun 2013 menyebutkan honorarium itu tidak ada batas minimal dan maksimal. Oh, gitu. Tapi batas itu disepakati oleh kedua pihak, antara pengacara dengan klien. Contoh nih, sekarang Mas Ferry pingin, Mas, saya pingin beli rumah nih misalkan. Takutnya rumah ini sengketa misalkan nih. Saya butuh bantuan dampingan sampean dong. Oke Mas, misalkan begitu nah. Berapa yang kita sepakati misalkan nih. Oh, jasa kita maunya 2 juta misalkan. Tapi Mas Ferry nggak mampu misalkan nih. Mampunya berapa Mas? 1 juta. Sepanjang disepakati, itu problem. Apalagi cuma uang kecil mungkin ya. Sekalipun angka ratusan juta misalkan ya Mas. Ini misalkan nih. Betul saya belum pernah kayak gitu. Itu no problem. Sepanjang disepakati begitu Mas. Berarti kayak kita jual beli barang antik ya. Kalau sama-sama suka mau Ya harga sudah berapa begitu. diambil, kan? Karena undang-undangnya begitu. Oke. Tidak ada batas maksimal dan minimal. Tetapi bagaimanapun kita nih pengacara, saya sering wanti-wanti ke teman-teman harus memilah dan memilih siapa kliennya begitu. Oh, pernah nggak ada satu klien yang memang tidak punya uang sama sekali? Sering. LPBH sering. Terus untuk biaya warawirinya itu gimana kan? Oh. Misalkan ke pengadilan Betul. kan pakai bensin. Nah, Betul. teman-teman dari LPBHNU ini itu dari mana biasanya? Betul. Jadi kebetulan di LPBH itu beberapa tim advokat maupun advokat itu ada sekitar 8 orang itu saya tarik di Trunojoyo Law Firm itu. Jadi ketika ada klien atau pendampingan hukum yang sifatnya profesional, kita pakai label Trunojoyo Law Firm. Katakanlah sekian nominalnya nih ya. Oke. Kami sisihkan untuk LPBH. Oh. Untuk apa LPBH? Seperti biaya misalkan tuksu, ya Mas ya. Misalkan kita bayar listrik untuk kantor LPBH, untuk teman-teman yang kerja kadang kita kasih bensin, begitu. Tapi untuk pengacara 0% tidak pernah kita kasih. Tapi non pengacara karena nggak punya income, kadang kita kasih secara sukarela, begitu Mas, begitu. Firma hukum yang sampean dirikan dengan ngurus LPBHNU duluan mana Mas? Kalau secara sejarah lebih dulu LPBH Mas ya. Kalau sampean berkiprah ya, mana dulu? kalau saya berkiprah di LPBH NU itu sejak tahun 2019. Kalau yang Trunojoyo Law Firm itu saya sudah berinisiasi sejak tahun 2020 ya, tapi secara legalitas 2001 sudah terlegalitas begitu. Berarti kan pengalaman dari LPBHNU Betul, ya 1 betul, tahun ya. Betul. Oke. Mas, lulus kuliah Betul. ya, lulus kuliah hukum. Kan sekolah, kalau pengacara itu kan ada sekolah khusus lagi ya Mas? Betul. Kemudian masuk ke LPBHNU Betul. yang nggak ada gajinya, nggak bisa narik karena yang klien yang datang juga dari kalangan nggak punya. Gimana perasaan sampean Mas? Jadi begini Mas, memang ya mungkin lah ya saya didikan dari keluarga saya begitu kan, dididik untuk selalu mengabdi, begitu. Mulai dari tingkat TK, SD sampai hari ini saya didik untuk mengabdi. Nah, makanya di situ saya ada inisiasi untuk membuat Trunojoyo Law Firm. Artinya apa? LPBHNU di bawah naungan NU ini tidak ada budgetnya dan tidak ada honornya, begitu kan? Nggak punya duit lah. Nggak punya duit begitu kan? Harus disubsidi. Tidak ada begitu. Jadi di LPBH itu memang nggak ada budget ya. Ada sih sedikit dari PC, tetapi satu kegiatan bisa selesai. Itu ya. Untuk dampingi satu kasus saja nggak cukup. Buat tuksu, buat sekolah paralegal wis habis Mas gitu. Tetapi maksud kami bukan soal budget yang diberikan oleh PC, tetapi bagaimana lembaga ini tidak ada budgetnya tapi mampu hidup sekian tahun begitu ya. Dengan apa? Kami punya inisiasi untuk mendirikan Trunojoyo Law Firm. Nah, kata era sekarang ini subsidi silang. Kalau lebih begitu Mas. Nyari duitnya di Trunojoyo Law Firm, pengabdiannya di LPBHNU begitu. Hasilnya sebagian dikasihkan untuk operasi keluarga. Jadi ada 2 nilai begitu. Yang pertama, nilai ubudiyahnya ke LPBHNU, nilai duniawinya di Trunojoyo Law Firm begitu. Beliau ini anak pulau dari Mandangin, satu-satunya pulau di Kabupaten Sampang. Betul, ya. Mas. Anak pulau, berkiprah menjadi pengacara dan alhamdulillah sekarang sudah punya firma hukum. Cuman kembali lagi Mas ke soal NU Mas. Ya. Warga Nahdien ini melek hukum nggak sih? Kalau sepanjang kacamata saya, kalau dianggap tidak ada, ya saya terlalu sok ya. Tetapi kalau misalkan dipresentasikan gitu kan, lebih banyak yang tidak melek hukum ketimbang dengan melek hukum begitu. Kenapa demikian? Mindset masyarakat di Madura, khususnya di Sampang ini berbeda dengan Surabaya atau daerah-daerah metropolitan begitu ya. Kenapa demikian? Contoh nih, ada seseorang yang
punya kasus hukum, dia mesti cari pengacara untuk dibela kepentingannya, kan begitu Mas ya. Tetapi kalau Madura itu rata-rata nih ya, dan khususnya di Sampang itu, ketika ada persoalan hukum itu maka seakan-akan pasrah, seakan-akan ya sudah saya salah, selesai. Atau saya pingin minta tolong ke itu tuh, padahal dia bukan ahlinya, kurang lebih begitu Mas. Sehingga kadang tidak sedikit Mas ya, pernah kami beberapa mendampingi klien itu, setelah kita tanya ternyata sebelumnya pernah didampingi oleh si A, si B begitu, yang bukan pengacara. Ada mengaku-ngaku pengacara, tapi tidak. Nah, tapi dia pengeluaran sudah banyak gitu kan, tapi hasilnya nggak ada. Alhamdulillah didampingi kita secara gentle ya, kita sampaikan kepada pihak yang berwajib, baik ke polisi misalkan dan sebagainya ya, kita dampingi dengan secara fair begitu kan. Nah, tetapi maksud kami melek hukum atau tidak warga Nahdien itu sebenarnya bisa dihitung ya Mas ya. Kenapa demikian? Kadang teman-teman NU itu agak gimana ya, sensi ketika ngomong soal hukum itu, seakan-akan wah nggak mungkin lah saya punya, seakan-akan dirinya selalu selamat begitu kan ya. Tetapi maksud kami semua orang itu harus melek hukum, karena di undang-undang itu, setiap undang-undang itu setiap orang dianggap tahu hukum sekalipun dia nggak mendengar gitu kan. Artinya apa? Seseorang itu ketika terjadi masalah, saya nggak tahu aturannya Pak, nggak bisa. Berbeda dengan hukum agama begitu kan, kalau nggak tahu dimakfu. Tapi di negara kita tahu nggak tahu, mendengar atau tidak, sepanjang undang-undang itu telah ditetapkan dan dikeluarkan lembaga negara misalkan, semua orang dianggap tahu. Begitu. Atas dasar itulah kemudian NU LPBH hadir begitu kan, untuk ya, membantu pemerintah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya warga Nahdien. Tapi tidak terbatas di warga Nahdien ya, semua umat begitu. Pertanyaan terakhir ya, 2 pertanyaan terakhir. Pertama, bolehkah orang bukan Sampang minta bantuan hukum ke LPBH NU Sampang? Karena kalau non Nahdien sudah boleh ya. Ini di luar Sampang bolehkah ya? Minta bantuan ke LPBH NU Sampang, itu pertanyaan yang satu ya. Pertanyaan yang kedua, di usia yang mau 30 ya? Bentar lagi nih. Bentar lagi nih. Apa agenda terdekat yang ingin dilakukan oleh seorang Lukman Hakim? Jadi Pak, bolehkah di luar Sampang, warga di luar Sampang minta pendampingan ke LPBH NU Sampang gitu. Jadi secara eksistensi LPBH NU ini tidak hanya di Sampang Mas. Jadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia itu insya Allah ada LPBH NU-nya di bawah naungan PCNU. Nah, tetapi pertanyaan barusan itu kami tidak menutup mata, karena LPBH NU selain harus mengikuti ADART NU, juga melekatlah undang-undang tentang advokat, undang-undang tentang LPBH NU, undang-undang tentang undang-undang tentang pendampingan hukum. Artinya orang dimanapun ketika dia itu ingin minta pendampingan karena mempercayai LPBH NU Sampang misalkan, it's okay. Dilayani begitu. Terus terkait dengan jangka panjang apa itu ya, maka apa yang saya sampaikan ini bahwa di LPBH NU itu sebenarnya tidak hanya persoalan pendampingan Mas. Jadi di selama setahun ini kita secara dedikasi di teman-teman LPBH NU itu ada beberapa program, salah satunya adalah penyuluhan hukum ya, penyuluhan hukum, edukasi hukum baik secara on air maupun secara face to face misalkan, dan juga pendidikan paralegal Mas. Jadi begini Mas, ada advokat yang sudah terlegalitas, ada anak jurusan hukum atau mahasiswa hukum, dia nggak punya biaya nih untuk menjadi advokat, maka dia bisa ikut ke LPBH dengan mengikuti program sekolah paralegal. Jadi paralegal itu semi advokat, ya bisa mendampingi di kepolisian atau di instansi pemerintah yang bukan pengadilan. Tetapi kalau di dalam pengadilan khusus advokat gitu. Kan tadi belum terjawab apa yang mau dilakukan apa yang mau dilakukan ke depan. Kebetulan nih besok nih ada tuksu gitu. LPBH NU ini Mas. LPBH NU gitu. Besok ada tuksu besok malam tentang lebih kepada ini ya, hak DPRD begitu. Untuk jangka panjang biasa LPBH NU setiap tahun tidak banyak program. Kita concern 2 hal. Yang pertama edukasi hukum berupa tuksu atau penyuluhan hukum ya. Selain itu juga ada pendidikan paralegal ya, dan juga ada semacam kupas tuntas soal hukum gitu kan. Nah, di sisi lain juga ada pendampingan, yaitu pendamping di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Nah, untuk jangka panjang kita pingin sebenarnya Mas ya, sebenarnya begini Mas, kalau masuk kepada sejarah tadi itu di NU itu yang background hukum itu sedikit.
Makanya saya mencari yang NU begitu untuk masuk ke sini. Maka kita pingin semua anak muda yang pegang hukum masuk ke LPBH NU untuk menjadi praktisi dan menjadi akademisi hukum yang handal begitu, Mas. Target kita ke sana, Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Lukman. Siap, Mas Ferdi. Buat waktunya ya. Siap. Sukses untuk LPBH NU. Amin. Keretaan Madura, banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, informasi dari Mas Lukman Hakim bahwa melek hukum itu penting karena di mata hukum semua dianggap tahu hukum. Yang kedua, bahwa untuk berprestasi tidak harus nunggu usia tua. Di usia muda pun kita sudah bisa profesional. Yang ketiga, bahwa dalam mencari dunia tidak perlu melupakan agama, tidak perlu melupakan akhirat. Bangun keduanya bersama-sama. Demikian talkshow kita bersama Mas Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.